Anda menyaksikan NTV Prime Dialog bersama saya Desmana Chandra. Pemirsa, peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang sempat mengatur dokumen persyaratan Capres-Cawapres sebagai informasi tertutup kini resmi dicabut. PKPU nomor 731 tahun 2025 sempat menuai kritik karena dianggap bertolak belakang dengan prinsip keterbukaan informasi dan memicu sorotan luas dari masyarakat sipil hingga akademisi. Dalam PKPU itu, dokumen yang dikategorikan sebagai informasi yang tertutup selain ijazah antara lain surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan tidak pernah dipidana hingga dokumen kependudukan. KPU yang sempat beralasan aturan mereka mengikuti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik akhirnya membatalkannya. KPU kami menggelar rapat secara khusus untuk menyikapi perkembangan ini, menerima masukan dan selanjutnya untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak yang kita anggap penting, misalnya Komisi Informasi Publik karena berkaitan dengan data-data, informasi dan seterusnya. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Ya, KPU kini telah membatalkan aturan yang membatasi akses publik terhadap dokumen calon presiden dan wakil presiden. Untuk membahasnya sudah bersama saya Ketua KPU RI periode 2021-2022 Ilham Saputra dan juga analis drone emprit Rizal Nova Mujahid yang tergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Ilham. Selamat sore Mbak. Mas Nova, sehat ya semua? Alhamdulillah sehat. Oke, PKPU itu Pak Ilham, itu kan diteken 21 Agustus ya. Kemudian dibikin rame oleh publik, terus dicabut. Kesannya kok KPU blunder. Kalau kata produser saya, KPU lagi tabola bale, tapi bukan joget. Jadi sebetulnya itu bukan peraturan, itu putusan. Ya, putusan 731 yang kemudian saya tidak tahu kenapa muncul, kenapa ujuk-ujuk itu muncul, seperti menjawab atau kemudian ada tuntutan untuk keterbukaan informasi publik, kemudian itu jawabannya. Dibuat secara putusan, kenapa tidak dijawab secara surat saya juga nggak ngerti. Kemudian kedua adalah timingnya tidak tepat. Ini tidak ada sama sekali tahapan presiden dan wakil presiden. Kok tiba-tiba merahasiakan atau kemudian mengecualikan keterbukaan publik untuk 16 item tersebut. Ya ujuk-ujuk itu tadi. Ujuk-ujuk itu tadi kan. Nah ini kan tentu dengan dari suasana masyarakat yang kita baru saja banyak sekali demonstrasi, banyak sekali keinginan masyarakat untuk kemudian membuka kinerja DPR, menuntut transparansi dan sebagainya. Kok tiba-tiba ada di tengah tidak adanya tahapan pemilu, ada penyelenggara pemilu kemudian menyatakan bahwa ada 16 item dari calon presiden yang dikecualikan. Nah ini kan tentu menjadi pertanyaan bagi orang ini yang nyuruh siapa. Kemudian ini itemnya tidak tepat, kemudian dalam suasana tidak tepat juga. Kemudian kalau buat saya ini adalah kemunduran tata kelola penyelenggara pemilu. Kenapa? Kami dulu di 2014, di 2019 ketika saya di provinsi, kami selalu kemudian membuat aturan-aturan yang sangat terbuka. Kita punya sistem informasi pencalonan, kita punya sistem informasi rekapitulasi dan sebagainya. Tapi sekarang kok mundur gitu ya. Dan kemunduran dari tata kelola penyelenggara pemilu ini tentu kemudian juga automatically membuat demokrasi kita mundur. Oke. Gitu ya. Oke, kita cek dulu ke Bang Nova, Mas Nova, serame apa sih di medsos sampai akhirnya KPU ini terpaksa ya, bisa dibilang agak terpaksa juga mencabut aturan baru yang baru dibuatnya nggak sampai sebulan.
tanggal 21 Agustus ya kalau tidak salah Iya. peraturan itu dikeluarkan. Tetapi kalau kita lihat datanya sebenarnya baru rame beberapa hari terakhir. Iya. Lebih tepatnya tanggal 14 September kemarin baru dimulai diramaikan tuh oleh netizen di media sosial. Kalau secara umum data kita menunjukkan percakapan tentang KPU dan ijazah itu jumlah mentionnya itu ada 3.500-an, 3.598. Sebagian besar di perbincangan di Twitter lalu juga di TikTok. Jadi di TikTok ini cukup banyak perbincangannya. Dan kalau kita lihat berapa banyak interaksinya itu mencapai 70 juta. Kalau dilihat dibandingkan antara mention dan interaksi, memang sepertinya agak berimbang ya. Artinya jumlah percakapan itu kalau di rata-rata hanya mendapatkan sekian mention, sekian interaksi kayak gitu, dibandingkan dengan percakapan-percakapan yang sedang ramai pada belakangan ini terkait tentang berbagai macam unjuk rasa. Jadi ini memang agak tenggelam. Tetapi ini menjadi perhatian beberapa klaster di media sosial, katakan begitu ya. Ada klaster-klaster yang memang concern betul dengan KPU, dengan pemilihan, dan juga klaster yang concern betul dengan Pak Jokowi. Jadi di dua klaster ini menjadi ramai. Tanggal 14 seperti itu datanya. Lalu tanggal 15 dan tanggal 16 pada hari ini percakapan terus meninggi. Jadi bukannya mereda, tanggal 15 dan tanggal 16 justru semakin meningkat percakapannya. Nah, kalau dilihat percakapan-percakapan itu sebenarnya bagaimana sih respon publik gitu ya? Maksudnya emosinya seperti apa sih? Apa sih yang dibicarakan oleh publik di media sosial? Pertama-tama yang langsung tergambar, yang langsung menjadi perbincangan publik adalah ketika mengetahui peraturan KPU ini adalah ini berhubungan dengan pihak tertentu. Katakan saja Pak Jokowi dan Gibran, karena kebetulan dua tokoh ini sedang dibicarakan betul terkait ijazahnya kayak gitu. Jadi ini nggak lepas dari kecurigaan publik bahwa ini terkait dengan Pak Jokowi dan Gibran. Lalu yang lebih dari itu adalah bahwa ini melukai asas keterbukaan informasi, karena sebagai calon atau apalagi jadi sebagai pejabat publik, informasinya harus bisa diakses kayak gitu. Itu kira-kira percakapan-percakapan yang paling menonjol ya. Selain itu juga kalau kita lihat publik juga mengantisipasi dan mewaspadai kalau KPU manuver, disebutnya udah manuver tuh. Manuver KPU ini untuk mengamankan kelompok tertentu yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan terkait ijazah. Pak Jokowi sedang menghadapi masalah, Pak Gibran sekarang sedang digugat ijazahnya. Jadi kira-kira publik sih melihatnya ini sudah berhubungan sekali dengan dengan kelompok tertentu itu. Kayak gitu, dan tentu saja publik berharap ini dibatalkan juga. Terus masyarakat mengawal tentang putusan-putusan KPU ini. Oke, Mas Nova, Kira-kira tadi kan ini, disampaikan 14 September baru mulai rame nih. Nah, kira-kira sumbernya itu dari mana sih? Sumbernya pertama dari media sosial itu kalau kita runut paling awal memang Twitter ya. Twitter yang pertama kali mengangkat. Tapi sebelum itu sebenarnya kan didorong juga oleh aktivitas Roy Suryo di media nasional. Jadi ada akun di Twitter yang mengangkat, ternyata di tengah keriuhan perbincangan bahwa Gibran sedang digugat ijazahnya, KPU mengeluarkan aturan ini loh. Pada tanggal 13 sebenarnya, bukan tanggal 14. Jadi sehari sebelumnya. Nah, itu kemudian ramai dibicarakan sehari kemudian. Belum lagi pihak-pihak yang memang saat ini sedang bermasalah dengan ijazah Pak Jokowi dan Gibran itu kan kemudian mengamplifikasi. Ibu Tifa misalkan, Pak Said Didu dan seterusnya. Jadi setelah itu jadi kemana-mana. Isunya bukan lagi tentang KPU, bukan lagi tentang KPU tentang ini ya, tentang merahasiakan dokumen ijazah, tetapi melindungi kelompok tertentu. Jadi isunya sudah jadi ke sana, sudah bergeser jauh. Itu jauh sekali itu. Oke, baik. Pak Ilham, menurut Anda jika publik gak bikin gaduh, tidak melakukan protes ya ibaratnya ya, apakah sekiranya peraturan ini akan jalan terus?
Saya kira iya ya, karena kan tadi pagi juga saya sempat talkshow di salah satu TV dengan Ketua Komisi 2. Ketua Komisi 2 dan biasanya nih ya, Komisi 2 itu tahu terhadap apa yang diputuskan oleh KPU. Karena Komisi 2 selalu memanggil KPU untuk kemudian berkoordinasi dan jika ada peraturan-peraturan yang ingin dikeluarkan, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Komisi 2. Tetapi kemarin itu sama sekali tidak diketahui oleh Komisi 2. Bahkan Ketua Komisi 2, kemudian Wakil Ketua Komisi 2 dan beberapa anggota Komisi 2 itu komplain terkait dengan apa yang sudah diputuskan oleh KPU di 731 tersebut. Salah satunya adalah bahwa ijazah itu menurut teman-teman Komisi 2 adalah bukan suatu dokumen yang harus dirahasiakan. Karena toh publik konsekuensi dari orang ingin menjadi public figure, ingin menjadi pemimpin, harusnya kan dia bisa diketahui oleh publik. Dia dari kampus. Ada orang memilih karena dia dari kampus mana sih? Gitu kan, misalnya seperti itu. Kemudian apa yang dia pelajari? Dia spesialisnya apa sih? Kompetensinya apa gitu kan? Nah, seperti itu misalnya. Nah, jadi memang sekali lagi saya kira KPU ini saya tidak tahu apakah test water atau memang ada intervensi, padahal di KPU itu adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun harusnya. Jadi saya kira ini memang ada, saya tidak ingin kemudian mengungkit-ungkit itu lagi, tapi saya bersyukur keputusan ini sudah dicabut dan saya berharap tidak diulangi lagi oleh KPU. Karena ini juga selain kemudian buat gaduh, tingkat kepercayaan publik kepada penyelenggara juga menjadi marwah rendah. KPU tercoreng ya. Tercoreng karena kemudian kok terkesan tadi seperti kata Mas Nova bahwa emang yang orang fokusnya kepada bahwa ini ada melindungi pihak mana ya, gitu kan? Siapa yang kemudian diuntungkan dengan putusan ini? Orang kan udah tahu. Sementara waktunya, timingnya juga nggak lagi ada kasus ijazah Pak Jokowi, ada ijazah Gibran dan sebagainya, seperti itu. Oke, terlepas dari adanya polemik terkait dugaan ijazah palsu Jokowi, KPU punya alasan yang disampaikannya adalah ini terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Betul. Ketika sudah dikonsultasikan dengan Komisi Informasi Pusat, kemudian ini menjadi landasan mengapa putusan KPU itu kemudian diteken. Ya, yang namanya uji konsekuensi harusnya kemudian memanggil ahli dari berbagai macam keahlian. Misalnya saja ahli hukumnya seperti apa, kemudian ahli humasnya seperti apa, atau kemudian juga ketika kami dulu pilkada, kami mengumpulkan misalnya saja untuk tim dokter siapa saja, tim untuk psikologi siapa saja, atau dan lain-lain sebagainya. Kita buat tim untuk kemudian memastikan bahwa ini bagian dari kerahasiaan publik apa enggak sih? Nah, di masa kami sebetulnya memang dari 16 item itu ada juga, misalnya untuk hasil dari rumah sakit atau dokter dari yang ditunjuk oleh KPU, tentu itu sangat rahasia, itu very confidential, nggak boleh. Kemudian terkait dengan KTP yang ada NIK-nya misalnya, itu kan bisa salah gunakan, kemudian rekening dan sebagainya. Nah, tentu ini juga kita kembalikan kepada sang calon apakah itu mau ditampilkan atau tidak. Tetapi yang namanya LHKPN, even misalnya KPU kemudian tidak mengeluarkan, toh KPK juga membuat website yang terbuka kepada publik untuk bisa mengaksesnya. Misalnya seperti itu. Jadi agak aneh saja kemudian pencalonan surat keterangan tidak terdaftar, tidak mendaftar dari DPR dirahasiakan. Come on gitu loh. Ini kan adalah informasi publik dan publik menentukan pilihannya berdasarkan informasi-informasi tadi. Nah, itu yang berbahaya saya kira buat tata kelola penyelenggara pemilu yang harusnya kita ada open data selalu dalam penyelenggaraan pemilu. Oke, coba teman-teman boleh ditampilkan 16 dokumen yang sebelumnya dirahasiakan dari publik, kemudian akhirnya dicabut oleh KPU, putusan dari KPU. Nah, ini dia ya, ada data kependudukan, kemudian SKCK, SKS. Kalau kesehatan jelas, karena memang itu nggak bisa ditunjukkan ke orang lain. Oke, berikutnya juga ada soal LHKPN. Keterangan tidak punya utang atau pilot. Kemudian juga ada yang pernah tidak sedang dicalonkan, DPR, DPRD, DPD, fotokopi nomor pokok wajib pajak, NPWP, kemudian SPT, lalu daftar riwayat hidup, kemudian surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai presiden atau wapres selama 2 kali masa jabatan. Oke. Nah, nomor 10 ini kan nggak ada hubungan dengan hal-hal yang sensitif. Iya. Gitu, seperti itu. Kita lihat lagi. Selanjutnya,
surat keterangan dari pengadilan negeri tidak pernah dipidana, oke. Lalu, nah ini dia ya, nomor 12 ya, ijazah surat tanda tamat belajar. Oke, nomor 13 yang tidak pernah terlibat organisasi terlarang. Lalu, pernyataan kesediaan diusulkan sebagai bakal Capres-Cawapres. 15, pengunduran diri sebagai anggota TNI. Dan, oke, yang terakhir ini pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau BUMD ya.